Langit di atas Bandara Nasional Ronald Reagan Washington dipenuhi dengan dengungan lalu lintas udara seperti biasanya pada malam tanggal 29 Januari 2025. Pesawat-pesawat datang dan pergi, membawa penumpang ke dan dari ibu kota negara. Di antara mereka adalah penerbangan American Eagle 53B-42, sebuah jet bombardier CRJ-700, sedang melakukan pendekatan terakhirnya. Lampu pendaratannya menembus langit yang semakin gelap. Tetapi di malam yang tampaknya biasa ini, sebuah peristiwa bencana akan terjadi, selamanya mencatat tanggal ini dalam sejarah penerbangan. Kira-kira pukul 9 malam waktu setempat, tragedi terjadi. Sebuah helikopter Sikorsky H-60 Black Hawk, dalam misi pelatihan rutin, bertabrakan dengan jet penumpang yang sedang mendekat. Tabrakan tersebut disaksikan oleh orang-orang yang ngeri di darat, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kota dan sekitarnya. Penerbangan American Eagle Mi-4342 yang dioperasikan oleh PSA Airlines sedang dalam perjalanan dari Wichita, Kansas. Membawa para pebisnis, keluarga dan turis, pesawat itu merupakan gambaran kehidupan Amerika, penuh dengan antisipasi dan janji awal yang baru. Penerbangan itu berjalan lancar, perjalanan yang mulus menembus langit yang cerah. Sementara itu, beberapa mil jauhnya, sebuah helikopter Sikorsky H-60 Black Hawk, pesawat andalan militer AS, sedang melakukan latihan rutin. Awaknya, yang sangat terlatih dan berpengalaman, dengan cermat mengikuti rencana penerbangan mereka, tidak menyadari bencana yang akan datang. Saat bombardier CRJ-700 melakukan pendekatan terakhirnya menuju landasan pacu 33 di Bandara Nasional Ronald Reagan Washington, helikopter Black Hawk juga berada di sekitarnya, bersiap untuk mendarat. Kedua pesawat, di jalur yang bertemu, berada di jalur tabrakan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan horor yang tak terbayangkan. Black Hawk yang mencoba bermanuver, ditabrak oleh CRJ-700. Dampaknya bergema di seberang sungai Potomac. Saksi mata di darat, seperti Abadi Ismail, seorang penduduk daerah tersebut, melaporkan mendengar dua ledakan yang berbeda dan memekakkan telinga. "Saya belum pernah mendengar suara seperti itu," kata Ismail, suaranya gemetar. "Tidak seperti guntur atau ledakan sonik. Saya langsung tahu sesuatu yang buruk telah terjadi." Bagian 4. Akibat dan tanggapan. Tabrakan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kota. Petugas tanggap darurat, sirene meraung-raung, bergegas menuju tempat kejadian. Bandara, pusat aktivitas beberapa saat yang lalu, menjadi sunyi senyap karena operasi segera dihentikan. Departemen Pemadam Kebakaran dan Layanan Medis Darurat Distrik Columbia yang mengonfirmasi insiden tersebut, memulai operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran di perairan Potomac yang keruh. Puing-puing dari kedua pesawat, bukti nyata dari bencana tersebut, tersebar di area yang luas. American Airlines, dalam pernyataan muram yang dikeluarkan tak lama setelah kejadian tersebut, mengakui keterlibatan pesawat mereka, menyatakan keprihatinan yang mendalam, dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga mereka yang terkena dampak. Bagian 5. Investigasi dan refleksi. Tabrakan itu mengirimkan gelombang kesedihan dan ketidakpercayaan di seluruh negeri. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional, badan yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kecelakaan penerbangan, meluncurkan penyelidikan skala penuh. Para ahli dari Administrasi Penerbangan Federal dan organisasi terkait lainnya bergabung dalam penyelidikan tersebut, bertekad untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang menyebabkan tabrakan tragis tersebut. Investigasi, proses yang kompleks dan teliti, berfokus pada data radar, catatan komunikasi, dan laporan saksi mata, yang bertujuan untuk menyatukan peristiwa yang mengarah pada kecelakaan tersebut. Tragedi itu berfungsi sebagai pengingat nyata akan risiko yang melekat terkait dengan penerbangan, dan pentingnya kewaspadaan yang konstan, dan kepatuhan terhadap protokol keselamatan.